Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan beberapa kontribusi Wali Songo dalam perkembangan Islam di Indonesia. Wali Songo memiliki pendekatan yang khas dalam melakukan dakwah atau penyebaran Islam kepada khalayak ramai. Mereka mampu memahami secara detail kondisi sosio-kultural masyarakat di Indonesia. Terdapat beberapa bentuk budaya lama telah dimodifikasi para wali. Yang pertama oleh Sunan Kalijaga atau Raden Syahid yang wafat pada abad ke-15. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil yaitu Raden Syahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sabur Tumenggung Wilwatikta, keturunan Ranggalawe yang sudah Islam dan menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga dikenal dengan seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikiran tajam, intelektual, cerdas, kreatif, inovatif, dan dinamis, serta berasal dari suku Jawa asli. Dalam bidang budaya, Sunan Kalijaga memperbolehkan pembakaran kemenyan untuk mengharumkan ruangan. Semula pembakaran kemenyan menjadi sarana dalam upacara penyembahan para dewa, tetapi oleh Sunan Kalijaga fungsinya diubah sebagai pengharum ruangan ketika seorang muslim berdoa. Dengan suasana ruangan yang harum itu, diharapkan doa dapat dilaksanakan dengan lebih khusyuk. Sunan Kalijaga juga terkenal sebagai seorang seniman, ahli dalam seni suara, seni ukir, kesustrasaan seni budasana, dan seni pahat. Yang kedua adalah Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shodiq. Sunan Kudus menjadi salah satu dari para wali yang merasakan pengalaman belajar di Baitul Maqdis, Palestina. Pada saat berada di Baitul Maqdis, ia berjasa memberantas penyakit yang banyak menelan korban. Berkat jasanya tersebut, Sunan Kudus diberi ijazah wilayah di Palestina. Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwah menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Sunan Kudus merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal. Beliau melarang penyembelihan lembu bagi masyarakat Muslim di Kudus. Larangan ini adalah bentuk toleransi terhadap adat istiadat serta watak masyarakat setempat yang sebelumnya masih sangat kuat dengan agama Hindunya. Dalam keyakinan Hindu, lembu termasuk binatang yang dikeramatkan dan suci. Ini adalah contoh gambar lembu yang dikeramatkan oleh agama Hindu pada waktu itu. Yang ketiga adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim pada awal dakwahnya menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit. Namun, upaya ini rupanya tidak berhasil karena belum sampai tujuan, rombongan terkena serangan penyakit hingga menyebabkan banyak yang meninggal. Namun, tantangan ini rupanya tidak menyurutkan tekad Sunan Gresik untuk terus berdakwah, untuk terus mengislamkan kerajaan Majapahit. Pada langkah berikutnya, Sunan Gresik mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan sebuah pesantren. Dinamakan pesantren karena merupakan tempat belajar para santri. Upaya pendidikan di pesantren oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim dimaksudkan untuk menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan sosial keagamaan serta menghimpun santri. Karena komitmen dan konsistensinya dalam mendakwahkan Islam, Sunan Gresik dipandang sebagai bapak spiritual Wali Songo.
Ini merupakan gambar pesantren yang didirikan oleh Sunan Gresik yang hingga kini masih dipergunakan para santri untuk belajar sosial keagamaan. Yang keempat adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Dalam tahap awal misi dakwahnya, Sunan Ampel membangun pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya. Pada pesantren yang diasuhnya, Sunan Ampel mendidik kader-kader dai yang kemudian disebar ke seluruh Indonesia. Sunan Ampel juga dikenal sebagai negarawan, tokoh yang mempunyai gagasan dan perencana berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Menurut bukti sejarah, Sunan Ampel sebagai orang yang mengukuhkan Raden Patah sebagai Sultan pertama Kesultanan Demak Bintoro. Pada akhirnya, Kesultanan Demak Bintoro menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh wilayah di Indonesia. Ini adalah sebuah gambar pesantren yang didirikan oleh Sunan Gresik di Ampel Denta di dekat Surabaya yang hingga kini masih dipergunakan para santri. Yang kelima adalah Sunan Bonang atau Raden Maulana Magdum Ibrohim. Sunan Bonang sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat yang telah berkembang. Saat itu, masyarakat memiliki kegemaran terhadap seni pewayangan yang ceritanya diambil dari ajaran Hindu dan Buddha. Para wali berusaha keras untuk mewarnai dan mengubah ajaran masyarakat pada saat itu dengan menciptakan tembang atau syair yang berisi ajaran tauhid dan peribadatan. Setiap bait selalu diselingi dengan syahadatain atau 2 kalimat syahadat, sehingga kita sekarang mengenal gamelan sekaten, yaitu pengucapan masyarakat terhadap syahadatain. Karya yang berupa catatan-catatan pengajaran Sunan Bonang dikenal dengan suluk Sunan Bonang atau primbon Sunan Bonang. Berikut adalah contoh gambar tokoh pewayangan yang berkembang di Indonesia. Yang keenam adalah Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin merupakan pendiri pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam menyebarkan dakwah Islam, dan mayoritas santrinya yang diasuh berasal dari masyarakat yang golongan ekonomi tidak mampu. Dari pesantren milik Sunan Giri ini lahir dai-dai yang kemudian mereka menyiarkan agama Islam ke seluruh wilayah Indonesia. Sunan Giri terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Karya-karyanya berupa permainan atau tembang anak-anak, di antaranya gula ganti, jamuran, jelungan, dan cublak-cublak suong. Dan berikut adalah gambar pesantren mahasiswa yang didirikan oleh Sunan Giri yang hingga saat ini masih dipergunakan para santri dalam pengembangan keagamaan. Ketujuh adalah Sunan Derajat atau Raden Kosim. Raden Kosim membuat pusat belajar agama Islam dan membuat pepali pitu atau 7 ajaran. Yang pertama adalah membangun resep tiasing sasama atau kita harus selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua adalah jroning suko kudu eling lan waspodo. Dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Ketiga adalah laksitaning suberata tan nyipta marang pringga bayaning lampah, yang berarti dalam upaya mencapai cita-cita yang luhur jangan menghiraukan rintangan. Keempat,
memperhardening pancadria atau senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu indrawi. Kelima, heneng hening henung, yang berarti dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan mencapai jalan kemuliaan. Yang keenam adalah mulia guna pancawaktu, atau yang berarti kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wenehono teken mawang wong kang wuto, atau yang berarti berikan tongkat pada orang yang buta. Weneheno mangan marang wong kang luwe, berikan makan pada orang yang lapar. Wenehono busana marang wong kang wuda, berikan pakaian pada orang yang tidak mempunyai pakaian. Dan yang terakhir, wenehono ngiup marung wong kang kudanan, berikan tempat berteduh bagi orang yang kehujanan. Yang kedelapan adalah Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan Banten dan Demak sehingga memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Pada peperangan pertama, pasukan Islam mengalami kekalahan yang sangat fatal. Namun berikutnya ketika Portugis mendarat kembali di Sunda Kelapa, pasukan Islam berhasil menumpas habis perlawanan pasukan Portugis sehingga Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta. Yang terakhir adalah Sunan Muria. Sunan Muria dalam berdakwah memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang lebih gemar menyendiri, bertempat tinggal di desa terpencil, dan bergaul dengan rakyat kebanyakan. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan, dan masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Sunan Muria juga merupakan pendukung setia Kesultanan Demak dan ikut andil dalam pendirian Masjid Demak. Beliau memiliki karya tulis yang masih digemari hingga saat ini, yaitu Tembang Sinom dan Kinanti. Sekian dari saya mengenai penjelasan beberapa kontribusi para wali songo dalam menyebarkan dan mengembangkan Islam di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.